Sekarang sudah cukup lama sejak Dewan Perdamaian Gaza menjadi berita utama. Dewan ini dibentuk oleh Presiden Donald Trump pada bulan Januari lalu. Hari ini, Dewan tersebut mengadakan pertemuan di Siprus dengan fokus pada rencana masa depan untuk jalur Gaza. Pada saat yang sama, media Israel kan melaporkan bahwa pejabat senior IDF memperingatkan bahwa Hamas sedang membangun kembali kemampuan militernya dan bersiap untuk perang baru. Jadi, mari kita undang koresponden senior Timur Tengah kami, Ariel Oseran. Ariel, fokus di kawasan dalam beberapa bulan terakhir sebagian besar tertuju pada ancaman Iran, serta proksinya Hizbullah di Lebanon, seperti yang sudah kita bahas. Hari ini ada pertemuan Dewan Perdamaian Gaza di Siprus, dan pada saat yang sama, delegasi Hamas sedang bertemu di Kairo. Apa perkembangan terbarunya? Benar, Benita. Jadi pertama, saya akan mulai dengan mengatakan bahwa menurut media di Siprus, belum jelas apakah pertemuan ini benar-benar terjadi. Namun pada akhirnya, ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar oleh Dewan Perdamaian untuk menyesuaikan kembali strateginya atas negosiasi yang mandek demi mencoba menerapkan kesepakatan gencatan senjata. Sekarang, kita berada di fase pertama dari proses ini, yang ditandai dengan pembebasan sandera dan penempatan ulang pasukan Israel yang saat ini menguasai antara 65 hingga 70% jalur Gaza. Namun untuk beralih ke bagian kedua dan yang lebih krusial dari pelaksanaan kesepakatan ini, yaitu perlucutan senjata Hamas dan pada dasarnya membangun kembali jalur Gaza. Ada banyak tantangan untuk itu, terutama penolakan Hamas untuk melucuti senjata. Jadi kita melihat pertemuan ini setidaknya direncanakan akan berlangsung di Siprus. Kita melihat delegasi Hamas ini berada di Kairo bertemu dengan pejabat Mesir dan mediator lainnya untuk mencoba memecahkan kebuntuan ini. Pada akhirnya, visi Dewan Perdamaian sangat jelas bahwa tidak akan ada rekonstruksi jalur Gaza sampai Hamas dilucuti senjatanya. Hamas mengatakan di satu sisi bahwa mereka tidak akan melucuti senjata, titik, selesai. Tetapi meskipun mereka mengatakan sangat tegas, namun mereka mengatakan bahwa mereka bersedia untuk merundingkan masalah itu setelah Israel berkomitmen pada beberapa ketentuan dalam gencatan senjata, termasuk masuknya tenda dan bahan-bahan lain untuk mulai membangun kembali beberapa infrastruktur penting rumah sakit. Sekarang, kekhawatiran di Israel adalah bahwa begitu pembangunan kembali infrastruktur penting ini dimulai, hal ini akan membuka pintu bagi rekonstruksi penuh jalur Gaza tanpa Hamas melucuti senjata. Dan bahkan Dewan Perdamaian, Jared Kushner, salah satu anggota eksekutif Dewan, mengatakan bahwa tidak akan ada rekonstruksi di Gaza sampai Hamas melucuti senjata. Jadi apa yang sedang coba dilakukan Dewan Perdamaian sekarang adalah mencari cara untuk mencapai terobosan di tengah penolakan Hamas yang terus berlanjut untuk menyerahkan senjatanya. Sementara itu, saluran Israel Kan sedang melaporkan Hamas memproduksi ratusan alat peledak dan rudal anti-tank setiap bulannya, merekrut pejuang, serta melanjutkan pelatihan untuk pasukan Nukhba mereka, dan mencoba menyelundupkan drone serta peralatan dari semenanjung Sinai, ditambah lagi membangun kembali infrastruktur bawah tanah di seluruh jalur Gaza. Ceritakan lebih lanjut secara singkat. Ya, jadi jika ada yang berpikir atau beranggapan bahwa Hamas tidak akan menggunakan waktu ini untuk membangun kembali kemampuannya, pasukannya, infrastrukturnya, jelas orang-orang yang berpikir seperti itu hidup di realitas yang berbeda. Kenyataan di lapangan adalah Hamas tidak hanya memperdalam cengkeramannya terhadap rakyat Gaza, tetapi juga membangun kembali kemampuan militernya. Dan hal ini membuat pejabat keamanan Israel khawatir. Jelas, dua prioritas utama saat ini adalah Iran dan Lebanon. Namun jalur Lebanon tampaknya, Anda tahu, beralih ke jalur diplomatik melalui kesepakatan dengan pemerintah Lebanon di bawah naungan Amerika Serikat dengan Iran. Ada gencatan senjata yang benar-benar sedang diupayakan untuk dipertahankan oleh Amerika Serikat. Jadi, ini membuka peluang untuk mengalihkan fokus ke Gaza, arena lain di mana tugasnya belum selesai. Ada kekhawatiran, tidak hanya di kawasan, tetapi juga di komunitas internasional, bahwa dalam waktu dekat hingga menengah,
Israel mungkin memutuskan untuk melanjutkan operasi militer terhadap Hamas untuk menggagalkan upaya mereka membangun kembali kemampuan militernya. Jadi pada akhirnya Anda tahu perang di banyak front ini, 7 front, sebagian besar masih terbuka, termasuk front di jalur Gaza. Dan pasukan Israel mengawasi situasi di Gaza dengan sangat waspada. Satu front lagi. Terima kasih banyak koresponden senior Timur Tengah Ariel Osran. Terima kasih atas pembaruannya.